Sejarah Sekolah Muhammadiyah. Muhammadiyah berusaha mengembalikan ajaran Islam kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Hadits. Muhammadiyah bertujuan meluaskan dan mempertinggi pendidikan agama Islam secara modern, serta memperteguh keyakinan tentang agama Islam, sehingga terwujudlah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mencapai tujuan itu, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Menurut Dr. Haidar Nasir, pendirian sekolah ini dimulai pada tanggal 1 Desember 1911. Sebelum Muhammadiyah didirikan, dalam catatan pendiriannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadikan balai rumahnya yang berukuran kurang lebih 2,5 x 6 meter sebagai ruang kelas. Ruang kelas itu menggunakan 3 meja dan 3 bangku sekolah yang terbuat dari kayu jati putih dari luar negeri, serta menggunakan 1 papan board dari kayu suren. Pada awalnya, murid-murid hanya terdiri dari 9 orang anak saja, kemudian terus bertambah. Apabila sudah bertambah 3 orang murid baru, maka akan ditambah 1 meja dan 1 bangku sekolah lagi. Sedikit demi sedikit berjalan terus. Menginjak bulan yang ke-6, murid sudah mendekati bilangan 20 orang anak. Mulai bulan ke-7, sekolah itu mendapat sumbangan guru umum dari Budi Utomo. Terdiri dari aspiran guru tamatan Quick School yang belum menerima penetapan dari government. Guru bantuan ini saling bergantian. Di antaranya ada yang bertugas hanya sebulan, 1,5 bulan, dan yang paling lama adalah 2 bulan. Menurut Munir Mulkhan, pendirian sekolah ini lebih lama lagi usianya, yaitu di sekitar tahun keanggotaan Kiai Ahmad Dahlan dalam Budi Utomo, yakni antara tahun 1998 sampai 1909. Kiai mendirikan sekolah yang pertama secara formal, yakni Madrasah Ibtidaiyah. Sekolah tersebut dikelola secara modern dengan metode dan kurikulum baru. Antara lain, diajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada awal abad 20. Meski belum ditemukan kepastian kapan sekolah pertama kali didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, namun sudah ada 2 kepastian dari sumber sejarah, yaitu kepastian pertama bahwa sekolah pertama yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum tahun 1912. Kepastian kedua bahwa sekolah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tercatat sebagai sekolah pertama yang berusaha mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Perkembangan sekolah yang didirikan Kiai Dahlan semakin pesat seiring dengan pendirian organisasi Muhammadiyah pada 1913. Kiai mendirikan ruang kelas di sebelah timur. Barulah pada 1919 ruang kelas dipindahkan ke sebelah selatan Masjid Gede yang di atas tanah hibah dari Sultan, yang kemudian dinamakan Sekolah Dasar Muhammadiyah. Guru Muhammadiyah. Muhammadiyah berpendirian bahwa para guru memegang peranan yang sangat penting di sekolah dalam usaha menghasilkan anak-anak didik seperti yang dicita-citakan Muhammadiyah. Dalam usaha mewujudkan cita-cita pendidikan Muhammadiyah, yang paling penting bagi guru ialah memahami dan menghayati serta ikut beramal dalam Muhammadiyah. Dalam memahami dan menghayati serta ikut beramal dalam Muhammadiyah, para guru Muhammadiyah dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang dicita-citakan Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah, guru menduduki tempat yang penting, tidak hanya sekedar alat mekanis tanpa pengetahuan, kesadaran, motivasi, dan tujuan. Karena dalam Muhammadiyah, guru merupakan subjek pendidikan dan subjek dakwah yang sangat penting fungsi dan amal pengabdiannya. Perlu diketahui bahwa tujuan Muhammadiyah dalam pendidikan yaitu membentuk manusia muslim yang cakap, berakhlak mulia, percaya pada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat. Jadi tidak hanya bertujuan membentuk manusia intelektual saja, tetapi juga manusia muslim, manusia moralis, dan manusia yang berkarakter. Karakter bangsa bisa dilihat dari bagaimana karakter guru-gurunya. Diharapkan masing-masing individu guru untuk bermuhasabah. Dari muhasabah inilah guru terus meningkatkan soft skill dan hard skill-nya yang dapat
menjadi salah satu sebab tercapainya manusia atau siswa yang berperadaban mulia. Menjadi guru di sekolah Muhammadiyah adalah guru yang ideal. Ia mempunyai multi peran. Suatu saat guru Muhammadiyah harus mampu berperan menjadi orang tua yang pintar, memberikan support, dan sisi lain harus mampu menasihati. Di saat yang bersamaan, guru Muhammadiyah pun siap menjadi pendamping dalam setiap keadaan, teman diskusi dan bermain, dan ustadz yang selalu memberikan bimbingan dalam urusan agama. Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah merumuskan kode etik guru Muhammadiyah sebagaimana tertuang dalam ketentuan kepegawaian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah sebagai berikut. Berkepribadian Muhammadiyah, menaati peraturan di persyarikatan dan kedinasan, menjaga nama baik persyarikatan, berpartisipasi aktif dalam persyarikatan, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat, menaati jam kerja, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif, melaporkan kepada atasan apabila ada yang merugikan persyarikatan, menggunakan aset Muhammadiyah secara bertanggung jawab, memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai tugas masing-masing, bersikap tegas, adil, dan bijaksana, membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, menjadi suri tauladan, meningkatkan prestasi dan karir, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berpakaian rapi dan sopan, serta sikap dan berperilaku santun, menciptakan kawasan tanpa rokok di lingkungan pendidikan. Menurut Muhammad Ali, dari 18 kode etik guru Muhammadiyah, masih ada hal yang kurang eksplisit. Misalnya, perlu ditambahkan sikap mental seorang guru profesional, seperti sikap lapang dada untuk berdialog, dan terus mencari kebenaran dan selalu berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri secara berkelanjutan dengan cara menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bersedia berhenti mengajar ketika sudah tidak sempat membaca dan belajar. Dengan demikian, seakan kita merasa cukup. Manakala generasi emas Indonesia ditangani secara serius oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah dan pemangku amanahnya adalah sosok-sosok guru yang berperan ideal. Bersyukur menjadi guru Muhammadiyah. 4 modal dasar penggerak Muhammadiyah. Syafiq A. Mukni, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengatakan bahwa Muhammadiyah didirikan untuk sebuah cita-cita. Jadi, bukan hanya berjarak 50 dan 100 tahun saja, tapi untuk masa selama-lamanya. Bukan hanya kepentingan pragmatis, tapi ada ideologi dan cita-cita yang menggerakkan lahirnya persyarikatan. Maka dari itu, adanya komitmen bagaimana mewujudkan cita-cita Muhammadiyah pada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, identitas Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Sesungguhnya kita memiliki modal yang banyak yang menjadikan dasar untuk menggerakkan dan mengembangkan persyarikatan Muhammadiyah. Ucap Syafiq. Modal yang pertama menurut Syafiq ialah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu sendiri. Ada persoalan kuantitas dan persoalan kualitas. Untuk persoalan kuantitas, menurut Syafiq, Muhammadiyah sudah dikenal sebagai organisasi yang sangat besar. Persoalan yang dihadapi adalah perihal kualitas. Apakah kita sudah memiliki kualitas yang cukup untuk menjadi sebuah gerakan? Awal-awal kelahiran persyarikatan, anggota-anggota Muhammadiyah cukup mumpuni secara intelektual dan ekonomi, sehingga mampu walaupun sedikit bisa berbuat untuk masyarakat. Saat ini semakin sudah banyak, akhirnya anggota Muhammadiyah juga harus mendapatkan sentuhan
Al-Ma'mun, orang Syafi'i, pimpinan Pusat Muhammadiyah Universitas. Hal itu menjadi dinamika, namun karena dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka keduanya harus dipacu dengan prioritas kualitas yang lebih diutamakan. Modal yang kedua ialah pemikiran Islam yang berkemajuan. Seharusnya Muhammadiyah dengan yang di luar Muhammadiyah lebih baik berbagi-bagi tugas. Ada yang mempertahankan NKRI, maka Muhammadiyah bertugas memajukan NKRI. Pikiran-pikiran Islam berkemajuan sangat penting dan menjadi karakteristik Muhammadiyah yang orientasi ke depan. Islam berkemajuan sangat diharapkan oleh negeri ini, bahkan dunia internasional, ungkapnya. Modal ketiga yaitu amal usaha Muhammadiyah yang mandiri dan profesional. Jika hanya berwacana tanpa basis yang konkret sebagai syiar, maka akan menjadi seperti organisasi-organisasi yang lain yang pernah ada. Dan modal yang keempat yang tak kalah pentingnya adalah budaya organisasi. Di dalam persyarikatan tidak ada yang berjalan baik tanpa hal ini. Kita memiliki bahasa, isyarat-isyarat, dan idiom-idiom yang sama, sehingga mampu membangun kesepakatan-kesepakatan dalam berinteraksi, baik individu maupun organisasi. Imbu Syafiq menyebut keempat modal tersebut sebagai budaya organisasi Muhammadiyah, yakni spirit beramal, fastabiqul khairat, tumbuh dari bawah, dan komitmen pada persyarikatan.